pindah lagi kita sekarang ke apa nih namanya, warung santuy ya? Saung santuy, Saung, bukan warung, saung ya. Saung santuy. Saung santuy. Ini lebih berdekatan dengan depan jalan, ada jalan kawasan ya. Kawasan asli, jalan Kawasan asli. asli ya. Iya. Nah, warung lagi, saung. Saung. Halo, ya. udah toko. Iya. Iya. Kalau nongkrong ini bawaannya warung mulu. Nongkrongnya di warung biasanya. Iya. Anak warung Anwar. Jadi Saung Santuy ini ada di hampir di tengah lahan konser ini ya. Ini kita ada di tengah-tengah ibu kota yang gue condong ini bisa ada sebagai zonanya konservasi. Gitu. Jadi dalam konservasi ini ada saung. Ada saung santuy. Jadi istilahnya ada gardu jaganya ya, yang jaga hutan ini ya. Banyak yang jaga bang. Banyak ya. Yang nggak kelihatan mata aja ada. Iya. Kuncennya soalnya. Cuma kalau nggak ada yang jagain bisa hilang nih bang. Ceritain dong, lo misalnya pas lagi ini nih, maksudnya saung ini jadinya gimana? Terus lo maksudnya di sini tuh untuk apa ininya gitu? Kan ada berapa lama lo di sini? Berawal karena gua gelisah bang. Gue sebagai anak Betawi bang, gue gelisah bang di Jakarta nih. Gue berkuat gitu ya. Bahwasanya Jakarta nih, apalagi gue ada di wilayah cagar budaya bang. Iya, di daerah ini ya, daerah emang akamsinya di sini. Betul, akamsi dan zona gue di sini, tempat gue ini sebagai daerah cagar budaya dan daerah resapan air. Gue gelisah bang, sembarang banget itu para pengembang. Malu bang. Iya. Itu emang kegelisahan gue, para pengembang. Ya, udah gitu juga ada pihak oknum. Yang memberikan mereka peluang untuk akhirnya bukan tanam pohon bang. Iya. Mereka tanam beton di situ. Jadi banyak di ini ya, untuk lahan bisnis apa segala macam dieksploitasi ya. Betul dah bang. Dan akhirnya gue pikir setelah gue ada proses pencarian tempat, nah nggak taunya di tempat gue nih sangat menarik tempatnya bang. Nah di Saung Santuy inilah sangat menarik. Dan gue bangun di sini, ya gue berupaya cara individu gue maksimal. Yang akhirnya dari 16 tahun yang lalu. 16 tahun. 16 tahun bang nongkrong sini. Udah ABG, udah lewat. Iya, 16 tahun lalu bang, gua di mari. Ya. Dulu sepi nih, maksudnya benar-benar sangat bang. Akamsi nggak ada yang berani masuk kampung ini bang. Dibilang tempat jin buang anak. 94 ya? 2004. 2004 bang. Kita hitung hati-hati. Salah hitung, sorry. Iya 2004 bang. Angka berantakan memang. Berarti 2004 sampai sekarang. Jadi perkembangannya itu sebenarnya di sini hutan emang benar-benar liar ya. Sebetulnya sisa hutan di Kampung Ciganjur, nih banyak sekali bang tanaman endemik Ciganjur. Dari tanaman produktif, tanaman hutan, tanaman semak, bahkan sampai ada tanaman mistik. Oh, mistik. Oh iya bang. Gimana? Maksudnya mistik itu yang dipercaya sebagai ini ya, sebagai elemen-elemen supranatural. Gitu. Sebetulnya menurut gua nggak gitu sih bang pengertiannya. Dulu ada filosofi. Jangan nebang pohon sembarangan. Di situ ada yang nunggu. Mungkin juga strateginya juga supaya tanaman itu dijaga kali. Betul bang, makanya gue bilang tadi sebetulnya banyak jin juga di sini untuk jaga itu. Ente jinnya juga. Belum perlu gue banyakin model kayak gue bang, biar jadi jin biar orang nggak sembarangan tuh nebang pohon. Iya. Mesti ada yang jagain sih sebenarnya. Maksudnya secara itu kan emang kalau kita lihat ini kan buat keseimbangan alam juga ya. Kalau dieksploitasi sebagai pemukiman semua dan tidak diatur tata ininya, tata ruangnya apa segala macam, ntar keseimbangannya emang hilang kan. Dan di sini juga kalau kayaknya banyak cerita, banyak hal yang jadi apa sih namanya,
kalau bisa gue ini jadi legacy ya, Hmm. legasinya tempat lokasi ini gitu. Kenapa sih lokasi ini jadi istimewa? Apa ininya? Apa kan itu udah itu. Makanya adanya di sini kita bisa bilang adanya kita bisa sebut di heritage ya. Heritage ada sejarahnya, ada ininya untuk orang bisa ingat terus sama keseimbangan alam ya. Gitu kan Bang. Jadi saung ini untuk dibikin untuk menjaga ini kawasan ini secara keseimbangan alam. Dari Iya. dari beberapa generasi yang gue tahu gitu Bang ya. Aha. Ciganjur ini dari generasi yang tradisional banget masih ada. Hah? Terus ya ada juga generasi yang memang nih ya harapan memang terlahir sebagai generasi itu transisi Oke. dan berkembang menjadi muncul itu generasi modern. Oke. Nah, seketika kampung ini yang dulu pernah ada gitu ya, taruh tadi kita bilang ini banyak sekali tanaman endemik. Oke. Mungkin hampir keseluruhan ini lembah. Namanya di sini ada lembah nih Bang. Hah? Di bawah sini ada lembah tuh Bang. Yang di bawah. Wah iya, Oh, iya. itu lembah salak tuh Bang. Oke. Itu lembah salak tuh Bang. Nah di lembah ini lengkap lah tanaman endemik yang memang juga yang tanam itu karena lembah pasti ada sungai Bang. Oke. Dulunya di bawah itu mungkin biji-bijian atau apa melalui air ke bawah dia. gitu. Oke, ya. Maksud emang ini di jalur jadi di jalur apa ya? Gue bisa sebutin ini jalur nih sebenarnya jalur distribusi dari kehidupan Betul Bang. yang ini kan. Sungai. Iya. Iya. Nah akhirnya tumbuhlah nih seluruh tebing barat dan tebing timur. Jenis tanaman endemik ya memang nih cara alami itu tumbuh di situ. Penyebarannya ya. Iya, Bang. Karena Iya. ada sungai. Nah. Sungainya sungai apa namanya? Sungai Salak. Sungai Salak. Iya. Oke. Sungai Salak. Jadi ada sungai Salak di sini yang bisa kita sebut Sungai Purba, bukan? Sungai Purba Bang. Betul. Salah Iya. satu sungai Oke. Purba. Nah, iya, Sungai Purba di situ. Menarik tuh. Dan akhirnya itu tumbuh itu tanaman di tebing barat dan timur itu sepanjang lembah Sungai Salak. Nah, yang ada sekarang hilang itu Bang. Oke. Tapi ininya masih ada kan jalur? Nah, ya? kalau di sekitar Saung Santu ini itu masih ada Bang. Makanya nih gue tahankan. Iya. Ya, Nah ketika masuk kemari, ya mungkin orang-orang tradisional yang tahu dulu di sini bagaimana, wah gua banget di sini. Oke, makanya saung itu dibangun untuk jadi hub informasi yang dari apa cerita aslinya. Nah kalau tadi sejarah seperti itu, gua berupaya sekali untuk ini jadi Iya. bagian buat ini sejarah. Aha. Eh, Ini kalau misalnya kita ngomongin sama KSH-nya nih, Bang Mel. Siap. Iya. Bang Mel kan sebagai penggiat untuk ini ya lingkungan segala macam. Ada santuy, ada hutan yang di sini, terus udah gitu ini support ininya apa nih buat di Iya. program? Jadi kalau ngeliat begini seperti tadi kita bicarakan sebelumnya, jadi salah satu tujuannya kalau KSA itu kan melakukan konservasi, pendidikan lingkungan hidup, yang dimana sebenarnya banyak orang-orang yang peduli Oke. sama lingkungan hidup. Oke. Cuma masalahnya pada bergerak sendiri. Nah kalau kita sebut itu adalah orang-orang langka, itu adalah jagoan-jagoan. Nah ini kalau lihat begini ya kita harus membuat satu koloni. Kalau Bang Apur bilang buat koloni, ya sama-sama yuk kita. Karena kalau Iya. sendirian nggak mungkin bisa. Gitu loh. Integrasi Kita gotong royong betul. Nah, iya itu. Kita lihat ada Bang Apur di sini dengan perjuangannya dari awal kayak begitu. Wah, ini Iya. menarik nih, harus kita bantu yang saling ngisi. Jadi kita juga sudah siapkan program-program nih untuk bisa melakukan pendidikan kader lingkungan hidup dan konservasi untuk wilayah Ciganjur. Kenapa orang bilang wilayah Ciganjur? Tadi Bang Apur katakan orang dari luar masuk, wah apa nih, ya kan? Iya, benar. Kenapa? Ada hutan. Iya. Di mana? Di Jakarta, gitu loh. Nah ini kan juga suatu tujuan mulia. Nah, dan kita masuk di sini untuk mengarahkan menjadi suatu program yang buat apa? Buat memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Ya. Jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk kepentingan pribadi bahkan atau kelompok.
tapi harus semua masyarakat nih ngalamin dapat manfaatnya. Jadi kita rancang suatu program yang butuh bantuan sebenarnya dari semua pihak, terutama dari pemerintah. Karena pemerintah kan sebenarnya program-programnya bagus-bagus tuh. Cuma kadang ya tadi dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang nggak matching. Yaitu apa, diserahkan kepada orang-orang yang ya bisa dibilang cari panggung lah, ya kan, yang bisa dibilang cari kesempatan dalam kesempitan, karena emang kalau sempit-sempit kan enak gitu kan. Ya, nah justru para penggiat orang-orang konservasi ini jadi malah terpinggirkan, yang sebenarnya mereka yang paling tahu. Tadi kalau cerita yang Bang Apur katakan tentang Sungai Purba Cisalak ini, nggak semua orang tahu gitu Iya, loh. benar. Ya kan, Kita dan memang harus betul dilestarikan sama itu kan, karena emang yang kalau kita udah peninggalan kita, apalagi kalau nggak kita ninggalin story-nya tentang daerah yang dia ini. Sangat setuju, Bang. Rasa memilikinya kan jadi bisa jadi lebih kuat untuk Betul. itu. Dan kalau melihat dari potensinya, ini banyak yang bisa kita kerjakan. Salah satu planningnya kita mau lakukan adalah menyangkut dengan program pemerintah dalam ketahanan pangan. Kita bisa merekayasa di sini, membuat namanya integrated farming. Jadi bersinggungan dengan pola pemanfaatan lahannya juga. Betul. Ya. Betul. Jadi di sini lahan ini kan punya pemerintah sebenarnya banyaknya, di mana ada program pemerintah ke arah itu. Dihidupin Ya, jadi betul. manfaat ya. Iya. Kalau kita udah bicara integrated farming, udah pasti kita bicara bercocok tanam, ya kan, kebun buah, perikanan, dan juga peternakan, satu-satu kesatuan. Istimewanya lagi ada hampir di daerah kota ya. Betul. Ini kan udah termasuk daerah kota, bilang dulu pinggiran, tapi udah sekarang udah rame gitu ya. Jadi udah banyak masyarakat yang di sini. Terus di sini tetap ada perkebunan, kegiatan yang berhubungan dengan alam. Berarti bisa jadi istimewa tempat ini ya. Ya, kalau gue sangat berharap memang agar tempat ini jadi sesuatu yang istimewa. Kalau buat gue ini, gue anggap tempat ini mewah sekali, Bang. Mewah lah, Ya, alam sangat itu mewah. Ini masalah Jakarta, Bang. Ya. Jakarta. Ini ibu ada di kota, Jakarta kita, Bang. hutannya ditata dengan baik, dengan ekosistem yang keseimbangan alamnya bagus ya. Iya. Gitu maksudnya, itu yang yang gue pahamin. Gitu ya. Itu juga ini maksudnya, di sini juga gue masuk ke sini juga ada juga semacam input sama kegiatan juga soal masalah seni dan soalnya seni itu bersinggungan dengan alam ya. Betul. Bersama manusia juga di masyarakat yang di sini. Makanya ada Bang Bel KSH, terus ada ini sebagai kuncen, apa ya, gue bisa ngomongin kuncen. Enggak juga, Bang. Apa yang lo betul-betul? Pangeran gue, Bang. Pangeran. Gue pangeran bumi di sini, Bang. Pangeran ini apa, konservasi. Terus emang masih ada yang jagain, bro. Ya lo bisa jadi ini ya, maksudnya bisa jadi inspirasi buat yang generasi selanjutnya kalau misalnya sikap juga dan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, gue masukin dari seninya nih, maksudnya. Di sini bisa bisa mutualnya jadi terjadi dari alam, masyarakat, terus kehidupan sosial, terus berkembang jadi manfaat semua. Gitu sih. Betul. Yang kita ini ya. Iya. Ya, gue berkenaan dengan seni dan budaya. Bahwasanya masyarakat kita, khususnya Ciganjur loh, Bang ya, ini punya peradaban yang luar biasa. Iya, karena memang ada budaya yang melatar belakangin Bang. ini kan. Iya, sebenarnya punya peradaban yang luar biasa. Kearifan lokalnya Masya Allah, Bang. Tapi kurun waktu, ya ini ada perubahan yang memang buat, ya apalagi, oke lah saya sebagai pangeran bumi. Iya. Tapi jika berhadapan dengan orang yang berkepentingan, ya tadi yang cari panggung mungkin, Iya. yang bagaimana mungkin, nah, hingga akhirnya kearifan lokal ini
memang coba untuk dibuat ini tiarap. Iya. Oh, di ini nih di apa di impotan dibikin Iya, impotan. dibuat mandul, Bang. Dibuat mandul. Dibuat Iya. tidak berdaya. Hmm. Iya, dibuat tidak berdaya. Padahal sejustrunya gitu ya. Kearifan lokal itu ya leluhur gue Emang punya hak. Iya, Iya. dan penting Emang banget itu. haknya, dan Iya, haknya banget. itu haknya itu emang bicara dengan alamnya. Iya, Iya. Ya kan? Ya, karena kalau kita bicara alam kan tidak lepas dari unsur dari tanaman, hewan dan manusia. Iya. Nah, itu dan gue tinggal makasih bersinergi. banget Bang sama leluhur gue. Oh. Ya oke lah, sampai hari ini gue bersiap sebagai titipan para leluhur itu. Bikin- apapun caranya dibikin paten tempat Iya. ini. Iya. Iya Bang, Iya. karena ini udah titipan leluhur. Iya. Akan gue sampaikan kepada generasi khususnya anak-anak gue. Tolong jaga nih. Oh iya, Kita Iya. tetap eksis di sebab sini. kalau nantinya sekarang nih kita tidak lakukan, ya alhamdulillah nih ada sambutan yang luar biasa nih dari KSA Bang. Buat gue nih udah suatu yang apa ya, ya mungkin berencana gue dan apa aja yang mungkin gue akan lakukan, akhirnya dari KSA ini sangat punya wawasan pengetahuan berkenaan ya banyak hal lah. Iya, Iya, gitu. karena emang kalau kita ngomongin tadi Bang Bel bilang ada pemerintah dengan idenya yang banyak, cuman untuk penguasaan dan untuk aktivasi yang efisien buat di lahan kan nggak bisa di atas kertas. Iya. Betul. Itu kan memang mesti dilihat konturnya, dilihat apa ya, kearifan lokal dan segala macam itu untuk dijadiin mutual. Sebenarnya kan kita ngomongin untuk keseimbangan mutual, untuk jadi integrasi kita sendiri, ya gitu kan, Bang. Maksud saya nih apa aja tuh Bang yang jadi pointer? Tadi kan ada Integrated farming. integrated farming, terus hubungannya dengan sosial masyarakat, terus udah gitu kegiatan. Ini kan kita di zamannya udah zaman milenial nih. Betul. Bukan milenial lagi, super milenial, Bang. generasi Z. Iya. Iya. Hurufnya Iya, udah Bang. habis. Jet mini ya. Apalagi berapa ya gitu. Iya. Ngerti kan. Nah itu apa aja tuh yang bisa kita dampingin untuk sebagai program yang Iya. bisa nyambung ke generasi Iya. selanjutnya. Jadi kalau kita lihat sekarang tadi Bang Apur mengatakan bahwa generasi berikutnya mungkin tidak bisa menikmati ini. Karena kenapa? Ya salahnya kita. Kita tidak mengedukasi, nggak ngajarin anak-anak kita untuk apa melakukan konservasi mencintai lingkungan. Makanya program yang mau kita lakukan adalah melakukan pendidikan kader lingkungan hidup yang mereka paham melakukan konservasi. Mereka paham bagaimana bercocok tanam. Mereka paham bagaimana melakukan budidaya perikanan. Dan mereka paham bagaimana melakukan peternakan. Nah, Itu. kalau teknologi itu sebenarnya pakai teknologi yang kan ada kan, kalau misalnya kita lihat di daerah ada teknologi purba sama yang modern Ya. sama yang apa industri. Ya. Nah itu kita iniin yang mana tuh? Maksudnya ada banyak pilihan kan? Betul. Dan kalau kita bicara teknologi, Indonesia ini juga sudah mengadopsi cukup banyak, nggak ada kurang-kurangnya. Oh, cukup Udah ya. ada semua, kita punya IPB, ya kan, kita punya Batan segala macam itu ada. Cuma eksekusinya ini yang perlu kita alignkan, kita sejalankan. Nah, kalau teknologi yang kita pakai kembali ke alam. Ya, contoh kalau kita bicara pupuk, kalau kita bicara pertanian atau integrated farming tadi, ya pupuknya dari peternakan tadi. Makanan hewannya dari bercocok tanam tadi. Jadi Sesuai dengan benar-benar keseimbangan alam, betul, bukan bukan bicara ya. kimia itu. Kalau sekarang kan sudah mulai terangkat tuh namanya organik. Nah, seperti itu. Kita juga pestisida harus dikurangin. mikrobiologi. Betul. Nah, itu yang akan kita lakukan. Yang intinya adalah seminimal mungkin kita menambah beban terhadap alam itu. Karena dengan adanya teknologi-teknologi yang kimia tidak ramah lingkungan tadi, itu pelan-pelan itu akan ngegerus lingkungan itu sendiri. Ini mana nanti dosa kita kalau anak cucu kita tidak mengalami itu dan bumi ini jadi rusak. Berarti kita yang dilakukan sama KSA juga bikin protokol baru tentang keseimbangan alam yang sekarang ya. Iya. Dengan contoh yang kayak ngomongin lebih organik, bukan Betul. yang gitu ya. Iya. Dan sebenarnya itu sudah ada dan sudah ada dilakukan, tetapi kembali
arahannya. Kalau arahannya kembali lebih banyak adalah untuk secara komersil. Nah, kalau ini yang kita mau lakukan adalah memberikan multiplier efek terhadap masyarakat. Jadi kebutuhan terhadap masyarakat di sini terpenuhi, dan kalau ada kelebihannya juga bisa meningkatkan secara perekonomian masyarakat dari hasil tadi. Ya, yang diintegrasiin sebenarnya keseimbangannya ya. Betul. Terhadap pemanfaatan alam sama manusianya juga. Iya. Ya. Wah, banget bro. Cita-citanya tinggi, Bang. Semoga. Iya. Bukan tinggi itu. Cita-citanya standar bro. Nah. Cuman vital. Oh iya betul. Iya. Yang sebenarnya kita ngomongin itu jadi sebuah sesuatu yang diperjuangkan sebenarnya bukan sesuatu yang harus disadarin. Yang sebenarnya kita harus kasih contoh, kita harus bikin evidence ya, bikin buktinya untuk buktinya nih orang jadi lingkungan ini jadi mutual gitu, hidup masyarakat peradaban nih. Dan satu hal Bang Bongki yang sangat penting ini adalah ini tidak bisa dikerjakan sendiri gitu loh. Oh iya. Harus keterlibatan yang pertama ya tadi ada orang-orang langka kalau saya bilang tadi yang punya kepedulian, terus masyarakat itu sendiri dan juga pemerintah di sini. Ya, gitu loh. Pemerintah menjaga integrasi itu Iya, supaya tetap itu betul. ini ya. Karena kan tujuannya atau program-program dari pemerintah itu kan banyak dan bagus-bagus gitu loh. Tinggal eksekusinya seperti apa. Dan itu kalau semua dikolaborasikan, ya tadi betul, tidak ada cita-cita yang tinggi, standar. Tapi kalau kita kerjakan sendiri, jadi kayak di awang-awang. Ya, banyak yang diinin kan, banyak yang dilawan. Kalau ini masalah pahamnya aja, kepahaman ya. Maksudnya kepahaman dengan kepentingan ininya gitu. Biasanya kan kalau kita udah ini kan semua dieksploitasi untuk kepentingan bisnis lah. Iya, komersil terus udah gitu akhirnya jadi ini ya. Nah, kalau kita ngomongin lagi daerah Ciganjur nih ya. Siap. Khususnya kita lihat gue kan suka jalan, kan kita anak Bolang nih. Rumah gue dekat ini kan. Baru lihat udah ada hutan ternyata. Seputar Ciganjur ini kayaknya banyak lahan tidur ya. Waduh, banyak banget Bang. Lahan tidur DKI. Banyak banget Bang. Ya. Banyak sekali. Banyak sekali lahan tidur yang ada di Jagakarsa ini Bang. Apalagi di Ciganjur. Iya, karena memang sebetulnya wilayah Ciganjur ini termasuk salah satu wilayah itu sebagai daerah resapan air. Oke. Iya, dan itu dari yang dulu jadi nggak banyak harus dibangun dulunya. Sebetulnya bahkan memang ada peraturan yang sangat ketat di situ. Iya. Untuk ngebangun ini di kampung ini bukan satu hal yang mudah. Karena di situ terperdakan. Bahwa Ciganjur ini salah satu kampung yang mana ini sebagai daerah zonanya air yang ada di Jakarta. Gitu. Ya. Dan ya kecil sekali memang era itu ini tanah yang dimiliki sama pemerintah. Tapi sekitar 2013 ini akhirnya banyak belanja nih pemerintah di kampung ini. Iya. Banyak belanja tuh. di tanah. Wah banyak Bang. Dibebasin tuh lahan Bang. Yang sampai hari ini baru banyak dibebasin, tapi belum terkelola. Oke. Ya maksudnya itu dieksploitasi akhirnya jadi. Mau nggak mau harus sebetulnya. Kalau kita sih berharap sekali untuk itu dieksploitasi Bang. Gitu. Tapi ya setuju saya dengan Bang Bella tadi. Saya ngerasa tadinya udah sakti banget ini, bisa sendiri kali. Tadi saya pikir saya udah sakti, saya bahkan bisa. Nggak taunya nggak Bang. Dan alhamdulillah hadir KSA di tengah-tengah kita di kampung kita ini. Itu dari KSA-nya urusan lahan ini tentang pengelolaan apa segala izin-izinnya gimana? Maksudnya ini enggak? Jadi kembali dari yang program tadi kita udah diskusikan sebelumnya, pasti kan kita butuh lahan tadi, yang dimana kan salah satunya kita butuh lahan untuk membuat suatu sinergi untuk ketahanan pangan tadi masyarakat. Nah kita sudah
bersurat sebenarnya kepada pemerintahan daerah. Cuma memang sampai saat ini masih terkendala yang mungkin antara birokrasi dan lain-lain. Jadi kita sebenarnya butuh izin ya dari pemerintah itu, dari departemen atau bidang yang terkait untuk kita bisa kelola lahan-lahan tersebut untuk bisa mengeksekusi program-program yang sudah kita rencanakan gitu. Jadi buat ada operatornya supaya ini lahan jadi ini ya efisien dan ada bisa jadi manfaat yang maksimal. Harus bang, harus ini jangan sampai ada lagi lahan yang pingsan bang. Lahan pingsan banyak yang diperdaya ya. Iya, ini banyak lahan pingsan. Diperdayakan. Iya, perdayakan. Kita mesti sembuhkan tuh, kita mesti bangkitkan itu lahan yang pingsan. Ya alhamdulillah, gue udah coba buat anak muda pada berani. Gue coba untuk buat anak muda pada berani, punya nyali untuk kembali ke alam. Ada pasukan. Oh, ada pasukan bang, mereka udah siap nih bang. Mereka udah siap nih bang. Sudah diakomodir sama Bang Apun di sini. Kita bentuk kelompok tani. Jadi kelompok tani itu dibentuk, anak-anak muda sini ya kembali harus masyarakat sini kan. Ya kita bentuk kelompok tani sehingga nanti mereka bisa mengeksekusi untuk pelaksanaan dari urban farming atau integrated farming tadi. Iya, kalau kita ngomongin urban farming juga kan apalagi kita zaman Covid apa segala macam. Memang ketahanan pangan kan perlu. Minimal kan dari kegiatan itu tuh mereka juga bisa ini ya menghasilkan. Terus apresiasinya dari anak muda di sini gimana? Awal-awal mungkin anak muda itu kagok ya. Anak kota, saya dikit-dikit anak kota ya. Gue berupaya bang, gue berupaya untuk bukan anak muda yang harus ngertiin gue. Gue berupaya, gue harus ngertiin anak muda. Oke. Karena pernah muda juga kan. Dulu gue masih muda. Sebab akan tidak mungkin kalau kita ini harus anak muda itu yang ngertiin kita. Ini nggak bakal terwujud bang. Nah mau nggak mau kita harus bisa bagaimana kita dulu yang harus ngertiin tuh anak muda. Betul. Ya maksudnya diarahin untuk ketertarikan dulu ya. Mereka harus dijebak bang. Dihasut kali. Nanti mau dijebak. Dijebak. Memang. Hasutan tepat guna. Iya, ini ya mereka harus jebak bang. Mereka harus masuk dulu dalam perangkap kita. Nah dengan tujuan tadi kita berupaya untuk ngertiin dia, gitu. Akhirnya kita berupaya untuk dia bisa kita jebak. Dan dia merasakan manfaatnya. Ternyata ternyata jebakan ini jebakan yang akhirnya gitu ya, bukan dia ngerasa ini nggak nyaman bang. Iya. Dia kena jebakan tapi jebakan yang nyaman. Iya pas. Yang pasti kalau misalnya ada hasutan dari Bang Purni, kenapa nggak dari dulu aja gitu ya, ngomongnya gitu ya, pasti kan gitu. Proses kali bang, mungkin proses kali bang. Ya kalau nggak gitu juga gua nggak ditemukan sama Kaisa, nggak ditemukan juga sama lo, gua bang. Iya itu kan proses bang. Kan emang di samping itu juga kan kalau emang ada manusianya yang beraktivitas pasti ada budayanya yang harus di kan budaya tuh dari sehari-hari itu apa yang mesti ada gesturnya ya, budaya itu kan gitu kan kayak ngomongnya apanya ya mungkin kita juga bisa bikin nih karena daerah Ciganjur dan Betawi orang yang masuk sini harus ngomong gue lu enggak ya? Juga bang. Sebab gue sadar betul gitu ya, gue sadar betul bahwasanya gitu bang ya, oke mungkin puluhan tahun yang lalu rata-rata nih orang yang menghuni di Ciganjur ini orang-orang pribumi bang. Nah kali ini kan udah nggak lagi bang. Dan nantinya gue juga nggak mau akhirnya orang yang akhirnya mereka tuh ngerasa sungkan nih, khusus maaf lah bang ya buat kawan-kawan atau saudara-saudara gue yang datang dari mana akhirnya singgah di tanah Ciganjur, kayaknya dia mau ngapa-ngapain takut karena akamsi mungkin rada kalau mungkin dari sudut itu, cuman sebenarnya
untuk menghidupkan budaya sini orang luar juga bisa hidup berdampingan dengan cara Tapi ada juga bang, caranya. tapi ada juga sih bang. Mungkin ada sisi gitu yang mana gitu ya. Tetap gua berupaya sekali agar gitu ya. Filosofi berpijak ini bumi langit junjung. Buat gue itu udah suatu hal yang harus buat gue bang. Ya, maksudnya ya untuk kawan-kawan, teman-teman atau mungkin adik-adik gue bahkan mungkin abang-abangan gue yang ada di Tanah Ciganjur ini, ya gue berupaya sekali untuk hal yang gue lakukan sekarang ini bisa keterima sama mereka. Bahwa ini bukan lagi sesuatu yang maaf lah bang ya, bukan sesuatu yang nggak pikir nggak gengsi di situ, nggak menarik, nggak seksi. Nah gimana kita mesti punya cara agar yang kita mau rekrut maaf bang ya, gue butuh lebih banyak ini anak muda. Kalau orang tua masih akan mengikut jadi, yang ikut juga nggak apa-apa. Orang tua kasih ini ya, kumpulan-kumpulan nasi. Dan satu hal yang menarik sebenarnya tadi dibilang sama Bang Apur, ngejebak gitu ya. Karena kalau kita bicara, yuk kita ternak, yuk kita nanam, anak muda kan tapi dengan lewat seni, dengan budaya, itu yang bisa salah satu penarik ke mereka. Karena kan kembali anak-anak muda itu kan milenial itu senang bersosialisasi, ya berkumpul, ya kan. Jangan hanya melulu berkumpul mau nanam pohon gitu loh. Tapi ya tadi kesenian-kesenian dan budaya itu jadi salah satu faktor penarik sebenarnya. Iya. Emang bersinggungan dengan kehidupan masyarakat. Kan biasanya kan kalau emang alam berhubungan sama seni. Manusia tuh. Ya kalau misalnya kita ngomongin ada kebun, sawah, hasil panen, mereka pasti bikin seremoni, bikin kegiatan seni, bikin hasil dari alam, misalnya bikin tikar, emang juga ambilnya dari kayak tikar, kayak krep. Emang gue dari kemarin tuh yang pas gue kesini juga gue lihat nih apa yang mesti di ini ya tentang seni sini, ternyata banyak banget yang bisa kita create. Tapi emang kita berhubungan dengan udah masyarakat urban yang udah ada di sini. Kan? Ya makanya untuk tetap hidup nih apa nih ininya ada protokol dasar nih yang lebih santai mungkin ya, kita nggak ada orang juga nggak sungkan masuk sini dan mereka jadi merasa memiliki dan menjaga tempat ini gitu. Tapi buat gue sih bang, apa ya, kesukanan yang sekarang kondisi sekarang rasanya rasa sungkan itu udah nggak ada. Dan itu artinya ya kalau tadi kita berbicara jebakan, ini kita udah berhasil. Gitu ya, kita udah berhasil, kita udah buat jebakan, udah berhasil. Nah setelah kita jebak, kita mau apakan ini mereka kan, ini ya selanjutnya yang kita pikirin ini gitu ya. Ntar emang itu ntar seleksi alam lagi sih. Pasti. Ya kita emang ininya di alam kan, konsepnya di alam. Iya bang. Kembali ke seleksi alam lagi. Emang. Ya gue sih berharap mudah-mudahan banyak orang yang lulus nih dari seleksi itu. Banyak anak-anak muda yang nantinya tuh lulus dari seleksi itu. Gitu. Buat gue sih, gue berharap sih jadi percontohan dulu nih mini hutan ini. Saya anggap mini hutan ya. Kita bikin mini hutan ini jadi percontohan di tempat lain untuk supaya mereka juga punya protokol ekosistem yang bisa dicontoh gitu. Jadi makanya emang semoga sih ada sekolah pendidikan konservasi yang bisa di ini. Betul. Bapak ini makanya kalau salah satu program yang intens dari KSA itu adalah memang melakukan pendidikan terhadap generasi muda. Nah, seperti di sini makanya kita juga sudah mulai survei. Di sini juga kan ada sekolah pertanian. Kita memang sudah siapkan untuk melakukan pendidikan kader lingkungan hidup tadi dibilang buat remaja-remaja di sini, yang dimana mereka akan bukan hanya bicara tentang pertanian dan lain-lain, tapi konservasinya. Ya kan, kalau sekarang kan lagi ngetren nih nanam kembang. Nah, tujuannya apa nanam kembang gitu loh. Mereka juga harus tahu buat apa, bahwa kembang-kembang itu selain sebagai keindahan adalah untuk balancing untuk di alam ini. Kan tadi kalau kita bicara alam ini
ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia. Nah, tumbuhan itu juga tiga unsur ini harus bersinergi tadi gitu ya. Juga planningnya nanti kita juga bekerja sama dengan kementerian, kita sedang ajukan satu proposal juga yang kita akan bikin seperti kayak jambore konservasi nanti. Yang dimana kita kumpulkan orang-orang langka itu, kita kumpulin sumbang saran dan kita akan membuat suatu aksi nyata nantinya. Sebagai ini ya, maksudnya kegiatan itu juga mengundang mention sama orang yang umum untuk mereka bisa support juga. Betul. Dan mereka juga dapat pengetahuan tentang ini, jadi biar kejaga juga kan. Iya. Dan ada satu hal yang menarik juga sebenarnya, tadi kita bicara juga seni budaya, wisata. Nah, wisata di sini juga sebenarnya ada banyak potensi-potensi yang bisa kita buat satu wisata edukasi. Nah, kembali wisata edukasi. Ya, kita lihat di sini ada Kali Krukut, ya kan. Kalau ngelihat sekarang kan hanya seperti pembuangan air aja, selokan lah dibilang. Itu kalau kita lakukan normalisasi, itu bisa jadi wisata yang luar biasa. Wisata terintegrasi dari kota sini. Iya. Jauh-jauh ke sana sih nggak ada. Iya. Lebih irit kan, tapi makanya banyak. Iya. Makanya banyak orang penduduk sini bikin rumah makan. Ya, multiplier efeknya terjadi lagi. Ya sebetulnya kalau mau jujur bang ya, ada masak-masakan lagi. Kalau mau jujur ya, kita kemari akan lebih hemat bang. Iya, dalam hal apapun. Tenaga dan pikiran, uang dan sebagainya itu akan lebih hemat, tapi kita bisa dapetin mungkin ini gue banget gitu, padahal ini Jakarta gitu. Iya, maksudnya kalau emang banyak kunjungan sebenarnya banyak silaturahmi juga dari tempat lain ke daerah sini. Jadi emang dari kontak itu juga bisa ada mutualisme juga kan. Betul. Misalnya ngomong ada hasil buah-buahan di sini, ada hasil ikan kayak atau apa yang jadi ini, mereka bisa jadi ini kan trading juga sebenarnya. Iya. Ya kan, maksudnya manfaat yang berhubungan dengan ekonomi juga bisa terjadi. Dan apalagi kalau kita bicara Ciganjur ini ada tanaman buah yang khas. Kita sebut seperti alpukat Miki. Itu alpukat Miki, kita ke Jawa Timur sampai Kalimantan itu ada alpukat Miki. Aslinya itu Ciganjur. Aslinya itu Ciganjur. Bibitnya dibawa dari sini. Betul. Cuma kalau kita tanya Ciganjur mana kebun alpukat Miki? Nah, kita repot nanya jelasinnya gimana, padahal alpukat Miki dari Ciganjur. Kan butuh juga. Jangan mitos lagi. Nah, padahal banyak penggiat alpukat Miki yang di Ciganjur itu ada. Mereka dan sangat eksis. Tapi sekarang kebunnya yang nggak ada. Nah, kalau kita sinergikan, lahannya ada dari perhutani misalnya, kemudian ada penggiatnya, kemudian ada aktivis dari alpukat Miki itu, tanam aja bareng-bareng. Itu kita kelola sama-sama. Hasilnya tadi kita bisa nikmati sama-sama, bahkan secara perekonomian juga bisa kita manfaatkan kan gitu untuk masyarakatnya. Ngomong-ngomong, gue dari tahun 86 udah masuk sini. Karena gue kuliah dekat sini kan. Siap. Gue yang gue tahu kalau dulu di sini kan kecapi, duren, itu. terus alpukat juga, alpukat. Tapi gue masih alpukat kayaknya nggak di sini deh. Kayak masarin nggak di sini. Pisang, jadi buah-buahan tuh banyak banget di sini. Rambutan. Ya. Jadi kalau lagi musim apa gitu, musim duren. Itu kan di tempat kuliah gue kan ada ini, ada kos-kosan tuh asal malam bunyi jerduk duren datang. Nah sekarang masih ada apa enggak, gue udah nggak tahu, udah banyak hasil kita melakukan ya khusus Ciganjur loh bang ya. Ciganjur yang tadi saya bilang bahwa banyak sekali di sini tanaman endemik gitu bang ya, dari tanaman buah dan sebagainya sampai daerah 80-an itu pepaya, buah pisang jambu. Ada itu Pak. Nah sekarang nggak ada. Ada tuh di dekat ini Pak, ada di dekat gedung Kementerian Pertanian. Di situ ada di mangkok-mangkok
dibuat itu dari relik batu, ada tuh duren, ada tuh mangga. Kok gitu sih? Ya. Ada beda buahnya sekarang. Ya, gitu. Nah, maksud gue gitu Bang ya. Nah, inilah dengan adanya sekarang gue ngerasa ada peluang yang cukup besar bersama KSH ya di kampung ini. Ya, biar bagaimana bahwasanya kalau sampai 90% kita mau kembalikan konservasi kita berhasil di kampung ini udah luar biasa. 70% aja kita udah sangat puas Bang untuk kita suguhkan kepada generasi berikutnya. Ya, Gitu. paling enggak gini lah. Kalau misalnya kita ngomongin program ini berjalan dan kita dari ekspektasi kita nih, kalau kita bikin program dan segala macam, mungkin ini bisa jadi satu movement yang basicnya sih sebenarnya kalau dari dunia gue nih itu branding tempat ini sebagai tempat yang mutual sebagai heritage kawasan yang beridentitas dan berasimilasi sama peradaban gitu kira-kira. Betul. Ya mungkin nanti gua liput lagi nih Siapa, Pak? kegiatan Siapa, Pak? yang akan dimulai. Siap. Tadi kan kita pindah nih gara-gara hujan nih. Diselingi sama ini hujan kan, turun hujan, alamnya berasa kan. Jadi nanti sampai ini tempat jadi, mari kita kunjungi Ciganjur Heritage. Siap. Whoa, whoa.